Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Vivo X80 Pro. Iya, ini adalah penerus dari Vivo X70 Pro yang keluar tahun lalu. Dan kali ini dia pakai chipset flagship juga, yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Untuk spesifikasi lengkapnya, gue taruh di sini ya. Kalau mau baca lebih santai, bisa kalian pause dulu aja dan langsung aja kita bahas satu persatu dari si Vivo X80 Pro ini. Out of the box, kalian bakalan dapetin paket lengkap. Ada charger 80 watt, kabel data, SIM ejector, casing hard case, HP-nya, dan bahkan ada earphone-nya juga. Vivo X80 Pro ini juga sudah punya hampir semua yang wajib ada di sebuah HP flagship. Sebut aja chipsetnya itu Snapdragon 8 Gen 1, fast charging 80 watt, dan fast wireless charging 50 watt, layar OLED UHD Plus 120Hz dengan LTPO 2.0, chipset Vivo V1 Plus, serta ketahanan air IP68. Secara desainnya ini cukup berani dengan frame kamera belakang yang besar, tapi entahlah, gue tuh agak kurang suka dengan desain kamera periskop yang kayak menyendiri gitu. Kayak, ya, lu bukan di circle gue. Ya, emang bener juga sih. Dari tampilan dan feels-nya, Vivo X80 Pro ini emang udah kelihatan dan berasa premiumnya. Mulai dari desain back case-nya yang dari kaca, tahan terhadap sidik jari, dan enak di tangan, walau terasa cukup licin. Hingga bagian depannya yang bezelnya itu tipis semua. Kekuatan utama dari si Vivo X80 Pro ini adalah tentu saja di bagian kameranya. Mereka tuh bahkan menyematkan professional photography di bagian atasnya, yang berarti mereka pede banget dengan kolaborasi mereka dengan Zeiss. Kamera utamanya beresolusi 50MP dengan kamera ultrawide 48MP, kamera telefoto 2x12MP, serta kamera telefoto 5x8MP, dan di HP ini juga masih ada sistem micro gimbal yang hadir di lensa telefoto 2x-nya. Untuk hasilnya gimana? Ya, secara overall gue bisa bilang hasilnya ini bagus, apalagi di keadaan kondisi cahaya terang, terutama untuk kamera utamanya. Memang sih ada beberapa inkonsistensi warna pada lensa ultrawide dan telefotonya, tapi menurut gua ini tuh masih bisa ditolerir. Di mode foto ini juga kita bisa milih mau pakai mode Zeiss atau kagak. Yang kalau gue lihat perbedaannya tuh kalau pakai mode Zeiss itu fotonya jadi lebih merata untuk dynamic range-nya, dan secara pribadi gue lebih suka yang mode Zeiss ini. Terus untuk foto-foto di malam hari, kamera utamanya yang berasa paling bagus dibandingkan kamera lainnya. Hasil fotonya juga nggak mengubah malam hari menjadi siang hari. Tapi ya, tetap yang paling bagus ya di kamera utamanya ya. Kamera ultrawide-nya itu agak keteteran. Soal micro gimbal stabilization-nya, Vivo X80 Pro ini pakai teknologi itu di kamera 2x-nya. Tapi entah kenapa beberapa kali gue coba motret pakai HP ini, kadang telefoto 2x-nya itu nggak pakai yang kamera telefoto, melainkan kamera utama yang di crop. Agak membingungkan memang sih, tapi ya hasil fotonya tetap aja bagus. Begitu juga dengan videonya, entah kenapa kadang Vivo tuh kalau kita udah pilih zoom 2 kali, tapi dia tuh masih pakai kamera utamanya untuk ngerekam di zoom 2 kali. Agak membingungkan emang, tapi ya hasil videonya tetap aja bisa dibilang bagus juga. Paling yang agak jarang gua pakai itu yang telefoto 5 kalinya. Bahkan sebenarnya gua ngerasain itu agak nanggung. Kenapa nggak dikasih yang 10 kali aja? 5 kali tuh kayaknya agak nanggung aja. Kayak dari 1 kali, 2 kali, terus 5 kali. Kenapa nggak 10 kali aja gitu? Biar lebih jauhan dikit sekalian. Untuk perekaman videonya, si Vivo X80 Pro ini yang bisa gue bilang stabilnya itu di 30 fps. Baik di 1080 30 fps ataupun di 4K 30 fps. Kalau udah pindah ke 60 fps, stabilisasinya jadi berkurang. Rekaman dari kamera belakangnya Vivo X80 ini di 0,6 ultrawide-nya pakai stabilisasi yang biasa aja. Ini biasanya gue bawa dengan satu tangan, kita bawa jalan-jalan, terus coba kita bawa tarik seperti itu kira-kira. Kalau ini masih kamera belakang X80 di 1080 60 fps. Stabilisasi biasa, standar, kita bawa lari. Ya, coba ya, lari lagi deh. Nah, kayak gini nih kalau bawa lari. Dan kira-kira seperti itu untuk stabilisasinya. Ini kamera belakangnya X80 di 1080 60. Kamera wide-nya, kamera yang biasanya. Stabilisasi standar, kita bawa lari. Seperti itu lagi ya, kira-kira seperti itu ya. Masih kamera belakang X80 Pro ya, dari X80 Pro. Sini
pakai stabilisasinya yang ultra. Nah, stabilisasi yang ultra ini hanya bisa di kamera wide 1080 60 aja. Jadi kalau seandainya pakai kamera ultra wide ya langsung ganti jadi kamera wide. Terus kita coba lari ya. Seperti itu. Kalau ini di kamera belakangnya 4K 30 X80 Pro, pakai stabilisasi yang biasa aja. Cakep ya ini kok, goyang-goyang. Oke, kita bawa lari. Bawa lari lagi ya. Dan seperti itu kira-kira. Kalau ini yang 4K 60 di X80 Pro, seperti biasa pegangan tangan. Kita coba bawa lari. Masih, kita coba bawa lari lagi ya. Seperti itu kira-kira untuk hasilnya. Kalau ini ultimate-nya sih 8K 30, cuman stabilisasinya sepertinya hampir nggak berasa. Goyang-goyangnya berasa banget ya. Ini nggak usah dibawa lari pun juga udah ketahuan getar-getarnya itu seperti apa. Ya inilah kalau di 8K 30 maksimalnya ya. Kemudian nih hasil rekaman dari kamera depannya X80 Pro, dipakai yang mode biasa. Yang lagi-lagi kamera depannya itu hanya bisa di 1080 30 fps sayangnya. Tapi ya ini professional fotografi, bukan professional videografi. Jadi ya gitu. Dan kira-kira seperti ini untuk hasil keluaran gambarnya ya. Gitu. Dan ini hasilnya kalau pakai mode cinematic size-nya ya. Jadi kelihatan lebih ada memanjang mungkin ya. Ada sedikit nih di atas tuh ada kayak croppingnya lagi atas bawahnya. Lebih panjang lah. Dan kira-kira seperti ini untuk hasil mode cinematic size-nya. Jadi cinematic ya? Dan di sini tuh ada kayak default film LUTs-nya ya. Film LUT ya, dan kira-kira seperti ini gue pakai yang retro. Seperti ini untuk hasilnya. Ya, ada banyak beberapa film LUT yang bisa dipilih sesuai preferensi masing-masing. Ya, seperti ini hasilnya. Terus ini tuh ada satu mode yang menarik ya. Ini namanya mode horizontal line. Jadi sebenarnya nih ya, gue tuh udah miringin nih HP sampai 90 derajat, bahkan nih sekarang sampai 360 derajat, cuman lu bakalan dapetin hasilnya itu ya kayak gitu-gitu aja gambarnya. Maksudnya ya gambarnya dengan orientasi yang sama, nggak berubah-ubah. Dan kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Dari pengalaman gua pakai ini sih, hasilnya cukup memuaskan. Good job. Di HP ini juga ada mode horizontal line yang memungkinkan kita tuh muter-muter kameranya sampai 360 derajat, tapi hasilnya tetap stabil. Ini cakep. Lalu ngomongin kamera depannya. Tolong ya Vivo, kalau nonton video ini, kasih deh stabilisasi dan resolusi Full HD 60 fps minimal. Biar nggak belang amat sama video belakangnya gitu. Karena di zaman sekarang ini tuh bikin konten dengan kamera depan itu sangat membantu sekali. Di bagian layarnya sih, gue pribadi nggak ada komplain ya. Layarnya tuh mampu menampilkan warna-warna yang bagus. Refresh rate-nya up to 1Hz, tapi gue sendiri cuma ngeliat dia sampai di 10Hz saja sih. Nggak ada ghost touch juga. Tapi yang paling menarik justru menurut gue di fingerprint scannernya. HP ini tuh pakai in-display 3D ultrasonic scanner dengan area scan yang lebih luas dari HP lain. Plus, buat daftarin sidik jarinya itu cuma butuh sekali pencet. Dan ini bagus, gue suka. Semoga hal ini juga diadaptasi oleh HP-HP lainnya ya. Plus, ada juga fitur untuk membuka apps tertentu dengan cara kita nge-scan pakai 2 jari. Nah, ini tuh unik ya. Gue belum pernah ngeliat ini ada di HP lain. Gue suka. Ini bisa nambah privasi kita. Misalnya HP kita lagi dipinjam orang lain, ya ini bisa buat nambah privasi kita. Untuk urusan performanya, gue tuh coba pakai main Genshin Impact. Dan dari hasil uji coba gue di settingan highest 60 fps itu cuman dapet average-nya di 43 fps. Dan di settingan medium 60 fps itu cuma dapet average-nya itu di 40 fps saja. Tapi perlu diingat, ini tuh cuma urusan Genshin Impact doang. Nggak berarti HP ini kemudian dinilai jelek hanya berdasarkan satu faktor aja.
Untuk pemakaian normal gua, SOT-nya itu mencapai sekitar 7 jam. Dan untuk ngecasnya membutuhkan waktu sekitar 40 menit dari 1% hingga 100%. Secara overall, Vivo X80 Pro ini adalah sebuah HP yang bagus dengan desain yang cukup menarik. Hanya aja, semoga catatan yang gua kasih tadi bisa didengarkan juga oleh Vivo biar produk-produknya itu makin bagus lagi. Oke, gua rasa sampai di sini dulu untuk video gua. Terima kasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya karena akan membantu channel ini untuk berkembang. Gua Mikael dari Gadget Apa undur diri dan sampai berjumpa di video berikutnya. Dah.